Assalamualaikum teman-teman. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan mata kuliah AIK 4 dengan membahas materi tentang intoleransi kebenaran Al-Quran dan hadis dalam ilmu ekonomi. Berikut adalah nama-nama kelompok kami. Selamat menyaksikan dan selamat mendengarkan. Saya Jihan Erli, di sini saya akan menyampaikan materi tentang interrelasi kebenaran Al-Quran dan hadis dalam ilmu ekonomi dari sudut pandang dan isinya. Al-Quran lebih banyak membahas mengenai kehidupan manusia, baik secara individual maupun secara umum. Al-Quran juga mengajak umat manusia untuk mempercayai dan mengamalkan tuntutan-tuntutannya. Dalam aspek kehidupan seringkali menggunakan istilah yang dikenal dalam dunia bisnis seperti jual beli, untung atau rugi, dan sebagainya. Al-Quran juga memuat tentang nilai-nilai ekonomi dan bersumber dari Al-Quran juga, maka lahirlah ekonomi syariah. Nah, ekonomi syariah merupakan ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam. Ekonomi syariah ini berbeda dari kapitalisme, sosialisme, maupun negara kesejahteraan. Untuk materi selanjutnya yaitu tentang ayat-ayat Al-Quran dalam bidang ekonomi. Yang pertama, aktivitas ekonomi merupakan bagian dari ibadah. Quran Surat Al-Baqarah ayat 177 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laisal birra an tuwallu wujuhakum kibalal masyriqi wal maghribi walakinnal birra man amana billah wal yaumil akhiri wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi dhawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnas sabil wasailina wa fir riqabi wa aqamas sholata wa ataz zakah wal mufuna bi ahdihim idza ahadu was-sabirina fil ba'sa'i wadh-dharra'i wa hinal ba's. Ulaika alladzina shadaqu wa ulaika humul muttaqun. Shadaqallahul azim. Artinya yaitu, bukankah menghadapkan wajahmu ke timur dan ke barat itu suatu kebajikan? Akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, kepada hari akhir, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi, dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, orang miskin, anak yatim, dan untuk memerdekakan hamba saya yang melaksanakan sholat, menunaikan zakat, orang-orang yang menepati janji ketika ia berjanji, dan orang yang sabar dalam kemelaratan, penderitaan, dan pada masa peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Quran Surat Al-Baqarah ayat 177. Sekian penyampaian materi dari saya. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Selanjutnya, ayat Al-Quran yang berhubungan dengan bidang ekonomi adalah Quran Surat An-Nisa ayat ke-29 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa antaku tijaratan antaradim mankum wa la taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima, yang artinya adalah, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu. Di dalam surat ini dijelaskan bahwa kita dilarang untuk memakan harta dengan cara yang salah. Kita dianjurkan untuk melakukan perniagaan dengan dasar atas suka sama suka.
Selanjutnya, tentu dalam melakukan kegiatan ekonomi, kita mempunyai pengaturan keuangan atau sering disebut dengan akuntansi. Di sini ada ayat Al-Quran yang berhubungan dengan bagaimana landasan akuntansi dalam Islam, yang tertuang dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 282, yang berarti, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya, dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya. Mereka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan atau apa yang ditulis itu, dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikit pun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah keadaannya, dan dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur, dan persaksikanlah dengan 2 orang saksi dari orang-orang laki-laki di antaramu. Jika tidak ada 2 orang laki-laki, maka boleh seorang laki-laki atau 2 orang perempuan dan saksi-saksi yang kamu ridhoi, supaya jika seorang lupa, maka yang seorang mengingatkannya. Dan janganlah saksi-saksi itu enggan memberi keterangan apabila mereka dipanggil, dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar, sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah, dan lebih menguatkan persaksian, dan lebih dekat kepada tidak menimbulkan keraguanmu. Lalu tulislah muamalahmu itu, kecuali jika muamalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu. Jika kamu tidak menulisnya, maka persaksikanlah apabila kamu berjual beli, dan janganlah penulis dan saksi saling menyulitkan. Jika kamu lakukan yang demikian, maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu, dan takwalah kepada Allah, Allah mengajarmu, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Saya Nurlinda Selsalana. Setelah landasan akuntansi sebagai kegiatan ekonomi, ada landasan lain yang disebut sebagai landasan manajemen. Nah, landasan manajemen ini termuat dalam surat Al-Maidah ayat 8 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qis wa la tajrimannakum sana'anu qumil ala alla ta'dilu i'dilu huwa Rabbulit taqwa wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul adzim. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah ketika menjadi saksi sebagai adil, dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan. Selanjutnya, landasan kegiatan ekonomi lainnya yaitu landasan bank syariah. Nah, landasan bank syariah ini bank yang sesuai dengan peraturan dan syariat-syariat agama Islam. Nah, landasan ini termuat dalam surat An-Nisa ayat 58 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum an tuwaddul amanati illa ahliha wa idza ahamtum bainan nasi an tahkumu bil ad innallaha ni'ma ya'itukum bih innallaha kana sami'an basyira. Yang artinya yaitu sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat yang berhak menerimanya dan
menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar dan Maha melihat. Selanjutnya, kegiatan ekonomi yaitu landasan utang piutang. Landasan utang piutang ini dimuat dalam Quran surat Al-Maidah ayat 2 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu la tuhillu sya'airallahi wala syarra harama walal hatya walal qalaida wala aminal baital harama baitakuna fatlam mir rabbihim waridwan wa ida halaltum fastadu wala yajrimannakum syana'anu qaumi an saddukum anil masjidil harami an ta'tadu wa ta'awanu alal birri wat taqwa wala ta'awanu alal ismi wal udwa wattaqwa innallaha syadidul iqab. Artinya yaitu, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksaannya. Selanjutnya yaitu hadis-hadis Al-Quran dalam bidang ekonomi. Yang pertama yaitu jual beli. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anha, dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah dua orang yang jual beli berpisah sebelum saling meridhoi. Hadis riwayat Daud dan Tirmizi. Nah, saling meridhoi ini bisa diartikan sebagai saling menyepakati juga. Yang kedua yaitu pinjaman. Sesungguhnya di antara orang-orang yang terbaik dari kamu adalah orang yang sebaik-baiknya membayar hutang. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, jika orang Islam yang memiliki hutang harus dibayar ya. Dan apabila orang yang mempunyai utang tersebut meninggal, bisa dibayarkan oleh anaknya atau saudara-saudaranya, atau digantikan pembayarannya kepada saudara dan anak-anaknya yang meninggal tersebut. Yang kedua yaitu riba. 1 dirham uang riba yang dimakan seseorang, sedangkan orang tersebut mengetahuinya, dosa perbuatan tersebut lebih berat daripada dosa 60 kali zina. Hadis riwayat Ahmad. Nah, di dalam perhutangan itu tidak boleh yang namanya memberikan bunga yang tinggi, itu namanya riba. Yang keempat yaitu gadai. Binatang tunggangan boleh ditunggangi karena pembiayaannya apabila digadaikan. Binatang boleh diambil susunya untuk diminum karena pembiayaannya. Bila digadaikan, bagi orang yang memegang dan meminum wajib memberikan biaya. Hadis riwayat Ahmad. Jadi kalau gadai itu juga jangan memberikan bunga yang lebih mahal atau bunga yang lebih tinggi pada saat melunasi utang gadainya tersebut.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Hadi Saputra. Kali ini saya akan membahas tentang bukti kebenaran Al-Quran dalam bidang ekonomi. Al-Quran sebagai pedoman hidup umat manusia dan umat Islam mengajarkan supaya agar manusia menegakkan keadilan dalam semua aspek kehidupannya. Seperti tuntunan agar orang-orang kaya memberikan sedikit hartanya kepada orang-orang yang miskin sesuai dengan kadar yang telah ditentukan oleh syari. Hal ini sesuai dengan surat firman Al-Hasyr ayat 7 tentang kehidupan muslim untuk melakukan pemerataan ekonomi. Seperti ini ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma afa'al Allahu ala rasulihi min ahlil al-Qur'an falillahi walil rasuli walil zi al qurba wa al yatama wa masyakin wa ibni al syabili kaila yakuna du'ulatan baina al ahniyai minkum wa ma attaqumu al rasulu fahuzuhu wa ma nahukum anhu wa ituhu wa ittaqu ala inna allaha syaidu ali ikhlabi. Yang artinya harta rampasan atau fa'i dari mereka yang telah diberikan Allah kepada Rasulnya yang berasal dari penduduk beberapa negeri adalah untuk Allah, Rasul dan kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan untuk orang-orang yang dalam perjalanan, agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja. Di antara kamu, apa yang telah diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah, dan apa yang dilarang bagimu, maka tinggalkanlah, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah sangat keras hukumannya. Quran Surat Al-Hasyr ayat 7. Ayat tersebut menjelaskan tentang sistem perekonomian Islam. Terdapat kewajiban adanya perputaran ekonomi yang merata bagi seluruh warga. Hal ini berfungsi mencegah monopoli kekayaan hanya pada satu orang saja atau hanya pada orang-orang tertentu. Inilah wajah Islam lil alamin dengan sistem menjamin keselamatan dan kemaslahatan umat Islam keseluruhan. Untuk mewujudkan pemerataan ini, Islam memiliki jalan. Dan yang menjadi penghambat tidak terwujudnya pemerataan ini adalah yang diantaranya adalah yang pertama, masih belum ada institusi yang serius dan profesional dalam penanganan aset tersebut, sehingga masyarakat masih ragu terhadap profesionalitas pengelolaannya, apalagi personal pengelolaannya, yang masyarakat masih ragu terhadap adanya indikasi penyelewengan dana, penggunaan dana secara pribadi, atau penggunaan dana yang lain yang tidak semestinya. Dan yang kedua, ini yang lebih penting lagi dan yang lebih unik lagi, yaitu umat Islam masih banyak mengutamakan kesalahan individu daripada kearifan sosial. Seperti masyarakat lebih suka membangun masjid yang mewah dan megah daripada membantu menyantuni anak-anak cerdas yang lemah ekonomi. Pada dasarnya anak lemah tersebut anak yang cerdas dan membutuhkan pendidikan yang lebih lanjut. Karena paradigma di masyarakat itu lebih berpikir ke arah menyumbang uang untuk masjid itu lebih besar amal solehnya daripada membantu menyantuni anak miskin yang lemah ekonomi. Seperti itu. Sekian presentasi dari kelompok 7. Apabila ada salah kata dan kekurangan mohon dimaafkan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.